الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat subuh di Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah milik Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmatnya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah beserta rangkaiannya. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita ini akan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadirat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajmain. Amin. Pada kesempatan kultum yang waktunya terbatas, kuliah 7 menit, terlalu singkat 17 menit sampai 20 menit. Makanya pembukaannya singkat saja. Kalau pembukaannya 10 menit, nanti kultumnya berapa gitu. Jadi pembukaannya cukup. Saya akan menyampaikan yang biasa-biasa saja, sering kita dengar. Hanya mungkin ibarat masak itu mungkin bumbunya yang berbeda, sedikit cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi agar puasa kita ini lebih bermakna, ada 5S. Enggak mungkin 5S ini semua, mungkin 1 atau 2. Kalau jamnya udah 20 menit saya berhenti gitu. Jadi S yang pertama itu masalah yang biasa ini, sholat. S yang kedua sodakoh atau sedekah atau infak. S yang ketiga itu masalah yang biasa ini, senyum. S yang keempat suka mengaji. Dan S yang kelima adalah selalu berzikir. Jadi 5S ini biasa. Hanya akan saya sampaikan sedikit tentang masalah sholat. Saya ambil yang sedikit saja gitu, karena udah sering dibahas. Jadi sahabat Rasulullah itu pada suatu saat ingin dimintai Rasulullah, kamu minta apa? Tidak Rasulullah, saya hanya minta masuk surga bersama Rasulullah. Oh gampang kalau mau masuk surga, kamu memperbanyak sholat. Ini maaf kok yut-yut ini bahasa Jawa. Yut-yut itu mau ambruk gitu. Jadi kata Rasulullah, mudah kalau mau masuk surga dengan saya, memperbanyak sujud. Dalam arti memperbanyak sholat, maupun memperpanjang bacaan sujud. Nah jadi resepnya mudah, memperbanyak sholat. Kalau sholat wajib itu jelas 17 rakaat 1 hari 1 malam, diiringi dengan rawatib yang muakkad, bisa 10 bisa 12, ditambah lagi sholat sunnah yang lain, misalnya tahiyatul masjid, misalnya 2 kali 5, kemudian tambah sholat tarawih, yang kurang lagi bisa sholat tahajud setelah tidur, dan sholat-sholat lain, syukurul wudhu dan lain-lain. Jadi bisa di jumlah itu antara 60 sampai 70. Nah jadi di dalam bulan puasa, istilah iman ini, kita ini kalau puasa ini sedang meningkat, ingin ngaji yang maksimal, ingin sholat yang maksimal, ingin sedekah yang maksimal dan sebagainya. Ini mau yuk-yuk terus. Iya ini perlu ganjel. Bapak-bapak, ibu dan sekalian, saya akan menyampaikan tentang masalah sujud. Saya dulu kan sekolah itu pernah libur 1 bulan. Saya mondok di Jawa itu karena pas libur itu 1 bulan. Saya dapat ilmu dari seorang ustadz bahwa kalau kita sholat itu sujudnya itu lama. Kemarin saya baca di medsos itu ada berita bahwa seorang imam itu meninggal dunia pas jadi imam sholat maghrib. Mungkin ada yang baca, namanya Pak Sopyan, umurnya 58 tahun. Pas sujud, memang dia harus sujud lama, jamaahnya nggak terlalu banyak. Itu nggak bangun-bangun Pak,
Begitu ini terus ada yang ngambil alih jadi imam. Rupanya setelah selesai sholat memang dia sudah meninggal dunia pas waktu sujud itu. Umurnya masih 50 tahun. Keluarganya ikhlas, mau diotopsi nggak boleh. Itu terjadi di Malang. Nah, kita tentunya ingin meninggal seperti itu dalam keadaan sujud. Memang ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqrabu ma yakuna abdu mir rabbihi wa huwa sajidun faghfiru doa. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi kita disunahkan Rasulullah memperbanyak doa waktu kita sujud, bil khusus waktu sholat sendiri, bil khusus waktu sholat sunnah. Kalau sholat wajib boleh, tapi makmumnya diberitahu. Misalnya di sini, imam di Munawaroh, saya ingin sujud yang agak lama sedikit. Bacanya juga singkat, paling 5 detik, nggak sampai 10 detik. Itu nggak apa-apa, tapi diberitahu. Kok sujudnya lama, gitu. Nah, jadi bacaannya kalau sholat tahajud kan lama itu ya. Bacaannya panjang. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta qayyumus samawal ardi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fina antal haqu wa tukal haqu wa qauluka haqu wa qauluka haqqun wal jannatu, dan seterusnya panjang. Nah, itu sholat tahajud silakan dibaca dalam sujud, panjang itu. Itu namanya sholat sendiri. Ada juga yang bacanya singkat, akan saya bacakan. A'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika wa a'udzu bika minka la ukhti sanaan alaika anta kama arnaita ala nafsika. Yang artinya aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku tidak dapat lagi menghitung pujian yang ditujukan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Didengarnya dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud, yaitu sholat malam atau sholat tahajud. Di samping yang saya baca tadi, ini pendek, dan ini kalau saya sering baca juga di sholat-sholat wajib misalnya, dan nggak terlalu panjang. Kalau yang Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi itu cukup panjang itu ya. Itu ada di doa-doa tahajud. Ibu-ibu sekalian, ini singkat saja masalah sholat. Mari kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan sebagai latihan. Karena tujuannya latihan dan memang ibadah yang diutamakan, nanti aplikasinya juga diharapkan itu setelah selesai Ramadan itu diamalkan. Misalnya yang masih kurang sholat tarawih, sholat lail ya. Tarawih itu kan termasuk sholat lail di awal waktu. Yang masih kurang nanti tidur lagi mau sholat, itu sholat tahajud. Boleh. Nah, adapun baca witir atau tidak, nah itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, saya punya videonya dan sudah saya kirim kemana-mana. Dan PP Muhammadiyah juga kemarin sudah kan lewat online. Ini kalau ini menurut pendapat Adi Hidayat itu sudah saya kirimkan kemana-mana itu. Boleh witir 2 kali, nah, gitu. Silahkan, ini bahasanya lama, hanya sekedar informasi. Kadang-kadang sering ditanya, termasuk ibu-ibu, kalau sholat setelah bangun itu boleh nggak sih sholat tahajud dan seterusnya. Ini maka kita ini perlu ngaji terus, menggali ilmu terus, karena ilmu ini banyak sekali. Kadang-kadang kita banyak yang belum tahu. Selama ini saya berpendapat witir itu memang nggak bisa 2 kali, tapi ternyata menurut Adi Hidayat seperti itu. Ya, silahkan saja yang grup Gisting mengaji, grup PDM, mungkin cabang Gisting atau grup yang WA UT-UT itu kalau minta silakan, nanti kita berikan. Itulah namanya ilmu. Kemudian yang kedua, ini sudah 10 menit. Yang kedua masalah sedekah atau sedekah. Sedekah ini bisa bermanfaat bagi manusia umumnya, bagi pemberi atau bagi manusia khusus yang kita tolong. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Albani, dawu mardokum bis sedekah,
Jadi sedekah itu bisa mengobati pasien dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa mengobati pasien dengan sedekah. Sabda Rasulullah SAW, ujian seseorang itu terjadi pada keluarga, harta, diri, anak, dan tetangga. Ujian tersebut boleh dihapus oleh puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1435, Muslim nomor 144. Jadi seseorang yang diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan itu bisa sembuh dengan puasa, bisa sembuh dengan sholat, bisa sembuh dengan sedekah atau zakat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita ingat dulu ada namanya psikiater namanya Dadang Hawari di TVRI itu puluhan tahun pernah, ingat saya masih sekarang. Jadi ada pasien yang sakit berobat nggak sembuh, diperiksa nggak ada penyakitnya tapi sakit gitu, ditanya, ibu atau bapak mengeluarkan zakat enggak. Nah itu penyakitnya, nggak di ronsen nggak ketemu penyakitnya, ternyata dia sakit itu karena nggak mengeluarkan zakat. Ingat saya beberapa puluh tahun yang lalu dokter Dadang Hawari sudah meninggal sekarang. Jadi sakit itu bisa karena sesuatu hal kita tidak melaksanakan perintah Allah. Makanya sakit itu bisa sembuh dengan puasa, dengan kita sedekah, dengan zakat, dengan sholat, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya akan menyampaikan kisah sebagai penutup sedikit. Jadi ada TKI Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Ini kisah nyata. Jadi dia itu merawat majikannya perempuan, sudah tua, sakitnya bukan main-main, kanker darah atau disebut leukemia. Divonis dokter sudah stadium 4. Kita membayangkan kalau kanker stadium 4 itu ya sudah tinggal nunggu waktu. Karena secara teori kesehatan itu sangat-sangat sulit sembuh. Nah, jadi kisahnya begini. Seorang TKI ini mengurusi ya mandikan, ya ganti pakaian, ya masakkan, ya ngasih obat, ya nganter ke rumah sakit. Tugasnya seperti itu. Nah, pada suatu saat TKI Indonesia ini asal di kamar mandi itu lama. Majikan yang perempuan itu melihat gitu berkali-kali. Nah, suatu saat ditegur, namanya nggak disebutkan waktu itu ya. Nanti kalau nyebut nama ini kadang-kadang sama dengan nama orang gitu. Pokoknya TKI wanita gitu. Nah, TKI itu ditanya, kamu kenapa kok di kamar mandi itu lama? Jadi begitu menjawab itu sambil nangis. Ya nyonya, saya ini punya bayi 2 tahun di Indonesia. Jadi saya ini di kamar mandi itu meres gitu ya. Karena bahasa Jermannya itu ngerangkai. Dikeluarkanlah air susunya itu. Sambil menangis. Jadi saya meninggalkan suami, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak yang masih 2 bulan. Jadi majikannya itu juga menangis. Lah kamu inginnya bagaimana? Ya terserah nyonya saja. Jadi pada suatu saat dia itu kan suka nganter ya, nganter ke dokter, cek seminggu sekali, stadium 4, pokoknya kanker darah stadium 4. Nah, setelah itu dipanggil, kamu udah saya belikan tiket pulang. Tiket pulang kan antara 4-5 juta dari Saudi. Terus dia ini kontraknya 2 tahun, baru 2 bulan kerja. Kamu pulang, gaji yang 2 tahun saya penuhi, kamu saya bayar. Nih tiketnya sudah, besok pulang. Menangislah kedua-duanya. Singkat cerita, yang TKI wanita itu pulang. Nah besoknya nyonya ini kontrol ke dokter sekali. Jadi TKI-nya udah pulang, dia kontrol suatu harinya kontrol. Begitu dokter meriksa, Bu atau nyonya, kanker Anda kok membaik, obatnya apa? Enggak, saya enggak minum apa-apa. Sudah pulang. Terus minggu berikutnya periksa lagi, Bu,
kanker Anda kok ini bagus, ini udah mulai hilang, udah ini, minum apa? Enggak saya. Kemudian yang ketiga periksa lagi, Bu, kanker Anda dinyatakan sembuh. Apa yang Anda lakukan? Tidak, saya hanya mengamalkan dari kata Rasulullah bahwa sedekah saya ini saya niatkan untuk kesembuhan penyakit saya. Alhamdulillah, dengan sedekah yang kira-kira ya kalau 2 tahun kerja kali 4 juta sama ongkosnya paling 100 juta sekian. Alhamdulillah ibu ini sembuh dengan melaksanakan niat bahwa sedekah saya ini untuk menyembuh agar penyakit saya sembuh. Itulah karunia Allah, dikabulkan doanya. Kanker darah yang stadium 4 dinyatakan sembuh karena sedekah. Mungkin selama ini kita sudah sering sedekah, tapi diniatkan untuk menyembuhkan mungkin belum pernah. Kepada bapak ibu-ibu yang punya keluarga, silakan saja sedekah diniatkan untuk menyembuhkan penyakit, dan ini memang ada dalilnya. Demikian yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, menurut saya ini yang sedekah subuh ini, infak subuh ini, menurut saya itu dipermanenkan saja itu. Karena sedekah subuh itu kan luar biasa, malaikat menyaksikan, mendoakan kita. Jadi ada yang masjid itu 1 hari 5 kali Pak, ini kotak kecil misalnya. Tapi menurut saya munawarah ini dilanjutkan saja, ini menurut saya nanti bisa dimusyawarahkan, itu terus saja subuh ini terus selamanya, dan kotaknya nggak usah gede-gede kecil, saja pakai plastik. Nah, saya rasa ini saja, mudah-mudahan kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, baik sholat kita, sedekah kita, khusus di bulan Ramadan, dan bisa kita amalkan di bulan-bulan berikutnya. Demikian yang saya sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.